Hai, perkenalkan nama saya Karni Pemilaar, NIM 2114201019, kelas A1 semester 4, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Melin Kountul Eskep MKes. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengkajian dan promosi kesehatan wanita, yang kedua upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi, yang ketiga tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita, dan yang terakhir yaitu evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Perempuan usia dewasa sering dikaitkan dengan usia produktif atau subur karena pada usia ini kemungkinan kehamilan sehat dapat terjadi. Usia antara 20-45 tahun sering dihubungkan dengan masa subur atau masa usia produktif. Di usia ini, wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima dan bugar agar terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya untuk persiapan masa tua. Masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Petugas kesehatan harus menjelaskan mengenai personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkan dan mencegah penyakit yang dapat diakibatkan dari hal tersebut. Diharapkan dengan adanya pendidikan kesehatan dapat mengoptimalkan aktivitas self-care secara langsung. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-pathogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat dengan melakukan perawatan pasien hingga sembuh serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Pencegahan tersier adalah rehabilitasi, contohnya rehabilitasi pada penderita-penderita kanker ovarium dan sebagainya. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari adalah cara efektif untuk mendeteksi sedini mungkin. Para wanita disarankan untuk melakukannya sendiri karena mereka sendiri yang benar-benar mengenal struktur payudara normalnya. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dapat dilakukan oleh wanita setelah berusia 20 tahun. Saat yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan ini adalah hari ke-5-7 setelah menstruasi, di mana payudara tidak mengeras, membesar, atau nyeri lagi. Untuk wanita yang telah menopause dapat melakukan pemeriksaan ini kapanpun dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini setiap awal atau akhir bulan. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dilakukan dalam 3 tahap, yaitu melihat payudara, memijat payudara, dan meraba payudara. Kematian yang terjadi pada saat hamil, sewaktu melahirkan, atau selama masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan, tidak melihat durasi maupun letak kehamilan. Faktor penyebab kematian ibu hamil yaitu yang pertama, penyebab kematian ibu secara langsung sangat berkaitan dengan medis, berhubungan dengan komplikasi obstetrik selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau postpartum. Yang kedua, pendarahan, eklamsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi.
Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu diakibatkan oleh penyakit yang diderita oleh si ibu atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetrik. Tapi, penyakit tersebut diperberat oleh efek fisiologi kehamilan. Faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi antara lain yaitu faktor ibu, yang di dalamnya adalah umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan, status gizi, anemia, jenis persalinan, jarak kehamilan, paritas, dan umur kehamilan. Evidence-based practice merupakan upaya untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan sumber yang paling relevan dan valid. Evidence-based practice adalah penggunaan bukti terbaik saat ini secara sadar dan bijaksana dalam hubungannya dengan keahlian klinis, nilai pasien, dan keadaan untuk memandu keputusan perawatan kesehatan. EBP merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam praktik keperawatan kesehatan yang berdasarkan hasil penelitian atau fakta dan bukan hanya asumsi untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses perawatan. Tujuan dan manfaat evidence-based practice. Tujuan EBP yaitu memberikan data pada perawat praktisi berdasarkan bukti ilmiah agar dapat memberikan perawatan secara efektif dengan menggunakan hasil penelitian yang terbaik, menyelesaikan masalah yang ada di tempat pemberian pelayanan terhadap pasien, mencapai kesempurnaan dalam pemberian asuhan keperawatan, dan jaminan standar kualitas, dan untuk memicu adanya inovasi. Manfaat EBP yang pertama, menjadi jembatan antara penelitian dan praktik keperawatan. Yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Yang ketiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Yang keempat, mengeliminasi budaya layanan kesehatan di mana praktik yang tidak berbasis bukti. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu integrasi EBP dan praktik asuhan keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan pasien. Hai, perkenalkan nama saya Karnia Tunggilaar, NIM 2114201019. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Siapa nih yang mempunyai cita-cita untuk menjadi perawat profesional? Berbicara mengenai perawat, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu yang pertama program studi Ilmu Keperawatan dan yang kedua program studi Nurse. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di UNPI Manado.